Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Rohimat Channel. Oke, kali ini di Rohimat Channel akan berbeda dari sebelumnya. Kali ini di Rohimat Channel akan mencoba untuk mengeksplor atau menjelajah ke sebuah bukit yang dimana bukit tersebut dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Nah, karena di Rohimat Channel, karena gua penasaran bagaimana keadaan suasana di atas. Yuk kita mencoba untuk mengeksplor dan ikutin terus di Rohimat Channel, jangan kemana-mana. Tonton dari awal sampai akhir, semoga ada hikmah dan semoga ada sisi positifnya dari eksplor pertama kali ini. Yuk ikutin terus di Rohimat Channel, jangan kemana-mana dan tonton terus. Let's go. Berada di kaki bukit yang memang masih jauh banget nih sih, jadi areanya itu nanjak dan kita harus berapa kilo kayak ya, mungkin kita butuh waktu energi lah, tapi gak apa-apa karena sekarang waktunya pagi dan waktunya tuh enak banget dan suasananya tuh masih asri banget, masih terjaga banget dan pohon-pohon masih rindang dan suasananya tuh sejuk. Nah, kenapa di waktu pagi hari? Karena memang gua mencari yang lebih enak lagi, disejuk lagi, yaitu waktu pagi hari. Kalau misalkan siang, gengs, itu hawanya panas dan tidak memungkinkan untuk bisa nanjak ke atas karena udah lelah. Kita aja udah dari sampai kaki bukitnya aja kita udah mulai merasakan lelah. Tapi bagaimana kalau siang? Tapi gak apa-apa. Ini mungkin semoga langkah kaki kita menjadi amal ibadah. Oke, guys. Tapi jangan kemana terus, tontonin terus yuk bagaimana keadaan di atas sana, terus tontonin terus di Rohimat Channel. Let's go. Guys, kita akan menaiki bukitnya bersama teman saudara. Ini lumayan tinggi, gengs. Cukuplah buat membuang kalori-kalori yang ada di tubuh kita. Nih, suasananya tuh masih asri banget, masih banyak banget rumputan. Tapi gak apa-apa. Lelah kita semoga menjadi amal ibadah ya. Karena di atas sana banyak masyarakat yang mempercayai bahwasannya di situ ada situs pemakaman yang memang dianggap religius dan dianggap masih dijaga banget. Yuk kita tonton terus hanya di Rohimat Channel. Nih, kita bisa lihat sekarang udah mulai menaiki tangga, gengs, menaiki itu bukitnya. Bisa kita lihat tuh, masih jauh banget, lumayan lah ya. Oh ya, gengs, kalau gue kasih tahu ya, kalau misalkan kita punya niat, punya iktikad buat sesuatu itu harus bulat, gengs. Jangan pernah niat itu jangan pernah melenceng kesana kemari, karena kalau misalkan niat kita tidak benar ya, tujuan kita salah. Tapi insya Allah niat gue ini pertama untuk ziarah dan untuk lebih tahu lagi dan mengeksplor yang berada di atas sana. Ini udah lumayan di kaki bukit.
Wow. Berasa geng, gue ini udah berapa kali ya kesini, udah hampir 5 kali kesini. Tapi gue ngambilnya pagi hari karena suasananya enak banget dan untuk kita berolahraga. Ikutin terus ya, jangan kemana-mana. Gengs, kita istirahat dulu di kaki bukit sini. Orang Sunda bilang tuh pasir ya. Pasir itu seperti semacam bukit tapi tidak tingginya itu dataran rendah ya. Nah, letaknya ini bukit ini, pasir ini letaknya itu di tengah-tengah kampung, perkampungan, dan warga kampung sini itu menganggap bahwasanya di sini masih asri banget dan tempat religinya itu masih terjaga banget. Dan sekarang alhamdulillah tuh kalian lihat jalannya ini, alhamdulillah sekarang udah pakai coran. Kalau kemarin itu ya, gua dulu tuh waktu kecil masih tanah dan masih banyak banget rumput. Nah, semacam gini rumputnya, masih banyak banget rumput dan ya tidak terjaga. Tapi alhamdulillah karena antusias masyarakat dan semua bergotong royong, dan alhamdulillah tercapai jalan yang mudah untuk diterjang oleh manusia, oleh siapapun yang ingin ke atas. Nah, sebenarnya jujur ya, gue dulu udah beberapa kali gengs naik ke bukit sini dan untuk berziarah ke Mbah. Tapi karena niat saya mau berziarah intinya, dan untuk berbagi pengalaman untuk kalian semua. Dan intinya kalau misalkan kita ke tempat satu tujuan yang dianggap religi dan dianggap ya tetua leluhur, itu kita harus benar, tidak boleh melenceng. Karena misalkan kita melenceng, niat kita ya kecapek-capek lah, buat apaan gitu, nguras tenaga. Ya kalau misalkan niatnya kita untuk berziarah dan untuk mengalami keberkahannya, insya Allah lelah kita menjadi berkah. Yuk ikutin terus. Dan sekarang gua mau mencoba naik lagi. Ayo mencoba naik lagi, dan masih jauh banget gengs, ikutin terus. Oke. Nah, ini suasananya tuh. Alhamdulillah warga sini masih antusias untuk jalannya untuk bisa diterjang. Wow, alhamdulillah. Kalian lihat pemandangannya tuh lumayan bagus, seperti area pegunungan ya, tapi ya cukup lumayan ya untuk memanjakan mata kalian yang udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena virus corona. Ini perkebunan warga. Lihat gengs, gunung-gunung kelihatan gengs dari sini. Udah kita dari sono, dari bawah sampai sini udah lumayan capek banget gengs. Tapi insya Allah lah kita menjadi berkah. Oke guys, kita berada di salah satu makom yang dipercaya bahwasanya beliau ini adalah salah satu pintu pertama untuk menaiki ke atas. Karena ya kita ketahui bahwasanya beliau ini adalah satu semacam, dulunya itu semacam kerajaan, dan masyarakat setempat itu mengakui bahwasanya beliau itu ada seorang alim ulama atau waliullah, dan memang beliau ini salah satu murid dari Wali Songo. Dan alhamdulillah kita berada di depan makom yang dianggap di gerbang pertama. Yuk ikutin terus. Nah, kita akan mendoakan dulu beliau, dan semoga niat kita untuk sampai ke atas diizinkan dan semoga menjadi berkah. Yuk.
alhamdulillah guys, kita sekarang udah tadi alhamdulillah gue udah izin beliau, dan alhamdulillah insya Allah diizinin ya, karena memang niat kita baik insya Allah. Buat apa direkam? Karena ini biar supaya kita menjadi ibroh dan pelajaran buat kita semua, supaya kalau misalkan kita ke tempat sesuatu yang dianggap keramat, kita harus berhati-hati lah. Apalagi kalian kalau misalkan jangan mentang-mentang jalannya ini udah bagus ya, kalian seenaknya aja memakai kendaraan, itu gak sopan. Karena ya gak sopan aja gengs, kalau misalkan kita suatu kuburan atau dianggap keramat situs, kalau kita menaiki kendaraan itu gak enak didengarnya. Mendingan kalian berjalan kaki aja, dan itu untuk kalian juga, untuk supaya menjadi kita lebih sehat, bugar, dan apalagi kita ini kena habis corona, negara kita habis corona, kita tidak bisa kemana-mana ya. Alangkah baiknya kalian memakai kakimu saja. Oke, nah udah jauh banget gengs, ini udah jauh banget, dan nah, di depan ini masih tinggi banget tuh, bisa lihat tuh, itu terus ke sono gengs, jadi masih jauh banget. Jadi ya gak apa-apa lah, untuk kesehatan kita. Ikutin terus di Rahmat Channel. Ya, jangan lupa subscribe dan komen dan share video ini supaya menjadi pelajaran dan supaya menjadi ilmu buat kita semua. Oke guys, terus ikutin terus. Nah, sekarang alhamdulillah udah mau sampai puncak. Ayo kita terus. Nah, alhamdulillah kita berada di makam kedua, dan ini ada satu tanda bahwasanya kita udah mau sampai ke makam beliau. Nah, sebelum itu kita izin dulu dan kita doakan yang pada leluhur di sini, makam di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, dan semoga apapun yang ada berada di sini semoga mendapatkan dari syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita doa dulu. Kalian lihat gengs, kalian lihat sekarang alhamdulillah udah sampai ke makam beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita ke makam beliau dan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada suasana di dekat makam beliau. Ini udah di puncak gengs. Nah, alhamdulillah tuh sekarang udah ada masjid, jalan enak, ada air, fasilitas pokoknya enak banget di sini. Dan ini pekebun warga. Tuh, alhamdulillah banget. Kita udah sampai di makam beliau. Nah, sekarang sudah kelihatan makam beliaunya. Dan aduh, kalian tahu gengs, ini suasananya tuh adem dan sejuk banget.
kita berada di penjarahan makam beliau, dan beliau dikuburkan di sini. Jadi gengs, sekilas sejarah tentang beliau itu adalah beliau ini adalah salah satu pejuang dari era zaman para wali songo, dan beliau ini adalah salah satu murid dari para wali songo. Dan angka baiknya kita datang ke sini itu dengan niat baik, dan kita berharap mendapatkan keberkahan, dan alhamdulillah semoga kita mendapat keberkahan. Dan apapun niat kita, langkah kaki kita sampai sini, walaupun kita berkeringat, kita capek, semoga menjadi amal ibadah. Dan satu lagi poin penting yang untuk kita ke depannya, jika kalian datang ke suatu tempat atau ke suatu yang dianggap sebagai religius atau sebagai leluhur kita tidak boleh mempunyai niat buruk. Kita harus mempunyai niat lurus supaya doa kita sampai kepada Allah, sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke Allah. Karena makam beliau ini khususnya kepada makam wali-wali Allah ya. Karena kebanyakan zaman sekarang itu yang mencari ilmu dari makhluk-makhluk yang tidak energinya itu buruk, itu jangan. Kita kalau misalkan datang ke sini, alangkah baiknya kita sowan kepada beliau, kita doakan beliau semoga dalam kuburnya menjadi syafaat, menjadi dilapangkan kuburnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan kita juga dapat gengs. Nah, mari kita doakan kepada leluhur ini semoga dan ikutin terus di Rahimah Channel. Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim gengs. Sekarang gue istirahat dulu karena memang perjalanannya itu cukup nanjak dan berapa kilometer ya kalau dihitung. Tapi di sini enak banget, adem, dan masih banget suasananya itu masih banyak banget pepohonan, dan masih terjaga lah sama masyarakat sini, alhamdulillah. Dan intinya gitu gengs, kalau misalkan kita punya niat, kita punya sesuatu yang etiket, kita harus baik ya. Karena apapun itu, kalau misalkan kita niat baik, insya Allah ganjarannya dari pahala. Nah, ini adalah salah satu situs makam Eyang Jiwawangsa. Eyang Jiwawangsa ini, beliau ini adalah sangat terhormat, dan beliau ini sangat berwibawa. Dan beliau ini adalah ya mungkin bisa dibilang para wali Allah ya. Makanya beliau ini banyak banget yang menziarah dan banyak banget orang-orang yang berantusias. Dan zaman dulu gengs, kalau misalkan kata orang-orang tua dulu itu, kalau misalkan kita punya panen, kita punya
sesuatu milik itu selalu datang ke sini untuk supaya tradisi zaman dulu itu masih kental banget, karena sekarang itu zamannya itu sudah mulai terkikis guys. Nah makanya gue pribadi berharap semoga apapun tradisi kita dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, semoga masih lestari, masih dijaga dan masih dipegang seluruh warga supaya menjadi perkelompokan, supaya menjadi erat perhubungan antara warga. Ya guys, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti gua dari vlog gua kali ini, karena gua pertama kali untuk menelusuri suatu tempat yang dianggap keramat, dan insya Allah apapun itu menjadi niat baik kita, dan semoga kalian yang menonton mendapat keberkahan. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini ke media sosial kalian, dan terus tekan tombol di bawah supaya kalian tidak pernah ketinggalan dari Di Rahmat Channel, dan follow Instagram gua supaya kalian juga mendapatkan informasi-informasi dari gua pribadi dan dari tim Di Rahmat Channel. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.